Teman-teman sehat selalu semuanya di sana ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana. Apakah suara aku jelas? Ada suara berisik atau jelas? Jelas. Ada suara berisik atau jelas? Jelas. Ada suara mesin air. Oke. Di oke, semoga sebentar lagi suara mesin airnya hilang ya. Tuh kita tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman semuanya boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warazukna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, apakah suara mesin airnya masih ada? Siap ya. Oke, siap ya Mbak Nur, Mbak Tini ya. Oke. Oke guys, siap ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, teman-teman semuanya yang baru mampir atau yang sudah lama mampir, boleh tanyakan aja sambil kita tanya jawab di akun ini ya, teman-teman. Oke, sehat selalu ya semuanya di sana. Oke guys, siap ya. Nah, udah Ustazah, setelah wudhu megang bumbu bisakah dicuci dengan sabun? Memegang bumbu masak itu tidak sampai, membatalkan wudhu, ya tidak ada masalah. Bahkan makan minum pun tidak membatalkan wudhu, ya makan minum pun tidak membatalkan wudhu ya teman-teman ya, sama sekali tidak ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, siap Mbak Munirah ya, siap Mbak Bocah. Nah, misalnya nih teman-teman habis ngambil wudhu ya, terus teman-teman makan, terus teman-teman minum gitu kan. Nah, itu semua pun tidak membatalkan wudhu. Ustazah, sholat kalau digabung boleh nggak? Sholat wudhu, duha, taubat, hajat, jangan. Cukup satu niat dalam satu amal. Ya, jangan menggabungkan dua niat dalam satu amal. Karena dalam beramal itu ayakuna lillah ayakuna sunnah. Satu niat, satu amal saja. Oke, siap ya. Oke, gimana hukumnya ngambil uang anak? Jawabannya jika itu adalah hak anaknya dan anaknya sudah balik tidak boleh diambil uangnya. Ustazah, oke, clear ya. Ustazah, saya mau tanya, kalau jari kaki kita luka lalu diperban, apakah sah dipakai berwudu? Jadi jika kita punya tangan atau kaki yang luka, lalu kemudian dia kena darah dan nanah, jika luka itu masih berada dalam wilayah yang sakit, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Beda ketika luka itu berada pada wilayah yang lain. Misalnya nih nanahnya di sini tapi nempel kepada bagian yang lain, maka itu najis mutlak ya. Ustazah, aku kan ada di Bali terus jauh dari masjid. Kalau azannya nggak kedengeran cukup pakai aplikasi, jika udah masuk waktu azan ya waktu sholat ya teman-teman sholat aja nggak jadi masalah ya. Kayak gitu ya. Ustazah, tangan dicuci sabun ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa ya. Ustazah, oke, nah aman ya. Semasa ibu tengah nazak hanya sebut Allah, semasa ibu di sakaratul maut hanya menyebutkan kalimat Allah di ibu itu nggak masalah ya teman-teman ya, nggak masalah. Semoga dia mendengar. Oke, kalau diperban nggak kena air wudhu nggak ada masalah. Nanti darah dan nanah yang berada pada wilayah yang sakit itu adalah bagian daripada najis ma'fu, yaitu najis yang dimaafkan ya. Ustazah mau tanya, misalnya sholat tahajud doanya wajib dibaca, apa boleh doanya yang umum-umum saja? Doa itu boleh yang umum-umum saja, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau bisa doa itu detail ya, karena semakin spesifik sebuah doa, maka semakin mustajablah doa itu.
Sholat fajar pas azan boleh nggak? Jangan. Ya, jawab azan dulu, baru kemudian sholat qobliyah subuh. Rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar ya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ustazah saya ada wasir lalu keluar darah gimana? Jadi gini, kalau teman-teman ambeien wasir selagi darahnya masih di wilayah yang sakit itu atau ya masih di wilayah yang sakit itu atau darahnya itu berada pada wilayah di celananya doang yang terpapar sakit itu maka itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Tapi ketika darahnya itu nempel ke betis misalnya maka itu adalah najis mutlak. Kalau bermake up apakah wudhunya sah? Kalau oke, oke. Sebentar ya. Oke. Oke, kalau makeupnya itu adalah waterproof atau makeupnya itu adalah anti air, maka harus berwudu dulu, ya harus dihapus dulu makeupnya, baru teman-teman, berwudu. Dihapus dulu makeupnya, baru teman-teman, berwudu, gitu ya. Nah, tapi kalau makeupnya tidak anti air, langsung wudu tidak ada masalah. Sholat duha jam 5:30 boleh nggak? Tergantung. Pokoknya sholat duha itu saat matahari sudah muncul dan mengeluarkan panas. 2,5 jam lah dari azan subuh ya. Ustazah, kalau kaki kita sakit, boleh nggak sholatnya meluruskan kaki menghadap kiblat? Boleh ya, nggak ada masalah. Itu kalau sakit ya. Oke, itu kalau sakit ya teman-teman ya. Oke. Hmm. Oke, gitu ya. Maaf ya guys, ini ada email ini. Kita lanjut ya. Ustazah, nah ada dalil gini Mbak. Shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Sholat fajar dulu atau qobliyah dulu? Qobliyah itu adalah fajar. Fajar itu adalah qobliyah. Itu juga dia, sama saja. Ada dalil rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sholat duha jam 11 boleh tidak? Sholat duha jam 11 tergantung daerahnya. Yang penting 1 jam menjelang azan zuhur. Kalau lipstiknya waterproof berarti harus dihapus dulu sebelum berwudu, benar. Kalau lipstiknya anti air, teman-teman harus wudu dulu sebelum tidur. Hapus dulu sebelum berwudu. Oke, pakai sunscreen apa? Aku pakai sunscreen Herbalife. Serum juga, night cream, kemudian toner, scrub, masker. Aku pakai semuanya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, saya kalau tahajud wirid dan doanya itu setelah witir boleh? Boleh, nggak jadi masalah. Sholat di kapal tapi salah kiblat. Sholat di kapal itu di mana arah kapal, di situ arah kiblat. Jadi di mana arah kapal, disitulah arah kiblat. Jadi jawabannya adalah tidak ada masalah. Di rumah aku ada musola, yang satu sudah selesai. Apa harus menunggu azan yang satunya? Tidak. Cukup jawab satu azan yang kita dengar, boleh sholat. Ustazah, tapi tadi sakit tapi sholatnya duduk karena kelelahan, boleh nggak? Kalau sampai sakit boleh sholatnya duduk. Ada dalil shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Oke. Ustazah, oke aman ya. Waktu yang diharamkan sholat ada berapa? Habis subuh menjelang syuruk, yaitu saat matahari mulai muncul.
jam 12 lebih kurang ya, pokoknya saat matahari di atas kepala dan habis asar menjelang maghrib. Saat habis asar menjelang maghrib, yaitu saat matahari habis asar menjelang maghrib, saat matahari akan tenggelam ya. Oke. Boleh nggak kalau sholat jempol kaki diluruskan karena luka? Kalau lagi sakit itu semuanya boleh. Oke. Teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini. Semoga dapat insight dan semoga sehat selalu semuanya di sana. Ustazah, gimana menghadapi suami yang pelit? Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, suamiku pelit, padahal dia mapan." Apa kata Rasulullah? "Idzan nikahu lirajulin." Kalau kalian nikah dengan laki-laki dan dia pelit, khudh. Kalian boleh ambil uangnya secukupnya. Ya, untuk kebutuhan anak laki-laki dan kebutuhan anak perempuan secukupnya saja. Oke, secukupnya saja dengan cara yang baik. Ustazah, oke aman ya. Oke. Kalau setiap doa kita selipkan doa untuk seseorang yang bukan siapa-siapa, tidak ada masalah. Kaum muslimin muslimat pun didoakan nggak jadi masalah. Ustazah, kredit HP apakah riba? Kalau ada bunganya jelas riba. Ustazah, waktu sholat yang diharamkan tolong diulang. Yang pertama adalah haram sholat dari habis subuh menjelang syuruk. Ya, saat matahari akan muncul cahaya merah di atas langit. Itu haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, haram sholat jam 12 tepat saat matahari tepat di atas kepala. Kemudian yang ketiga, haram sholat saat habis maghrib menjelang syuruk. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari Tuhannya yang akan pergi. Oke. Ustazah, oke siap ya. Jadi 3 waktu ini nggak boleh sholat. Habis subuh Tuhannya muncul, jam 12 tepat Tuhannya di atas kepala, habis asar Tuhannya pergi. Ada dalil man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Sholat rokaat pertama berdiri, rokaat kedua duduk karena vertigo boleh, nggak jadi masalah. Teman-teman sholat rokaat pertama, rokaat kedua oyong langsung duduk nggak jadi masalah ya. Sekali lagi sholat duduk tidak ada masalah. Kalau kakinya sakit, ada dalil shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Kalau ngereditin barang riba nggak ya zah. Kalau teman-teman kasih orang denda tentu riba. Kalau teman-teman nggak kasih orang denda tidak ada masalah. Ustazah, cara sholat jamaah itu teman-teman boleh lihat aja di akun TikTok aku di pojok kiri atas ada tentang jamak qashar dalam sholat ya. Oke, siap ya. Ada tuh tentang jamak qashar dalam sholat ya. Oke ya, Ustazah, bolehkah sholat asar dikerjakan setelah maghrib? Karena ketinggalan lagi di perjalanan macet, nggak boleh. Di perjalanan, sholatlah di perjalanan itu. Kemana arah mobil, di situ arah kiblat. Sholatnya berdiri, sujudnya duduk, nggak boleh. Jadi gini, kalau teman-teman sholatnya berdiri, kan gini nih, rukunya normal kan, nah rukunya kayak gini kan, nah gini kan, nah nanti waktu teman-teman sujud karena dia dalam posisi duduk, terus kan sujudnya kayak gini pasti, ya dong, berarti rukunya lebih rendah daripada sujudnya itu nggak boleh. Maka kalau teman lututnya sakit, nah itu teman-teman cukup dengan yang dinamakan dengan sholat langsung dalam keadaan duduk. Langsung aja sholatnya dalam keadaan duduk ya. Oke, langsung saja nggak ada masalah. Oke. Oke, Ustazah, bolehkah sholat duduk karena ngantuk? Tidak boleh. Mengantuk dalam sholat tidak sampai kepada membatalkan sholat. Cuman mengantuk dalam sholat itu adalah makruh saja ya. Ustazah, boleh nggak istri kerja tapi nggak boleh sama suami, sedangkan suami lagi sakit? Harusnya seandainya suami sakit nggak bisa memberi nafkah, dia membiarkan istrinya bekerja.
Melarang istri bekerja saat kita tidak mampu memberi nafkah, itu sama dengan mengandangkan kucing tapi nggak dikasih makan. Sudahlah dikandangi, tidak dikasih makan. Nah itu berdosa. Kecuali kalau suaminya mampu untuk eh, melakukan upaya memberi nafkah itu ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Tahajud aku ngantuk terus jadi gini. Sebenarnya tahajud ngantuk itu karena teman-teman belum terbiasa saja. Ya, teman-teman ngantuk saat tahajud itu karena teman-teman belum terbiasa saja. Maka untuk pemula, saranku untuk pemula, teman-teman tidur dulu aja. Nanti udah dekat-dekat azan subuh, teman-teman baru bangun. Udah dekat-dekat azan subuh, teman-teman baru bangun dan kemudian melakukan yang namanya udah dekat-dekat azan subuh, teman-teman bangun, lalu kemudian tahajud, udah dekat dan kemudian langsung sholat subuh. Jadi tidurnya puas dulu. Ya, kayak gitu ya. Ustazah, suami mengandalkan harta istri untuk hidup. Bagaimana? Jika istri ridho, tidak ada masalah. Tapi jika istri tidak ridho, suaminya berdosa. Harus dipaksa cari kerja. Oke, Ustazah, oke, udah 15 siap ya. Ya Umul Bib, tanggal berapa Bun? Akhir bulan Agustus, masih lama. Nanti aku coba ingatkan kembali. Sholat subuhnya kelewat. Sebentar ya. Ustazah, oke siap ya. Sholat subuhnya kelewat dari azan subuhnya setengah jam. Masih bisakah sholat qobliyah subuh? Kalau setengah jam masih bisa. Yang namanya qobliyah subuh itu bisa dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Kalau waktu sholatnya udah masih ada, itu teman-teman masih bisa melakukan yang namanya qobliyah subuh ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman masih bisa melakukan qobliyah subuh. Kecuali kalau waktunya udah habis, teman-teman fokus sholat subuh aja. Ustazah, pas sholat hajat udah ngaji di masjid. Baru 1 rakaat azan subuh diteruskan apa berhenti? Pas sholat hajat udah ngaji di masjid. Baru 1 rakaat azan subuh. Sama dengan misalnya tahajud sebelum azan subuh. Baru 1 rakaat sudah azan. Atau witir sebelum azan subuh. Baru 1 rakaat sudah azan. Berhenti sholatnya. Karena percuma. Dia nggak bakal sah lagi. Karena batas waktu sholat malam itu sampai azan subuh aja. Oke, selama haid nggak sholat. Itu harus diganti nggak? Jawabannya tidak. Sholat dalam membaca mulut apakah diam atau mulut bergerak. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya Mbak. Ya, oke, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Suatu ketika seorang sahabat ditegur oleh Rasulullah. Ikrar sholaita, kau ulang sholatmu. Kenapa aku ulang sholatku ya Rasulullah? Jenggotmu nggak bergoyang. Artinya ketika jenggotnya tidak bergoyang, sholatnya tidak baik. Ya, jadi mulai hari ini sholat itu jangan tutup mata, tutup bibir kayak gini. Jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Oke. Gitu ya. Ustazah, sholat tahajud belum selesai, azan berkumandang, udah sama pertanyaannya Mbak Yani. Kalau seandainya teman-teman sholat tahajud, sholat witir di malam hari, lalu azan berkumandang, berhenti sholatnya Mbak Ani. Dosakah saya tidak mendoakan suami lagi? Karena suami pernah selingkuh. Dosa yang enggak sih, karena mendoakan orang kan enggak wajib. Cuman hati menjadi rusak. Doakan saja agar dia bertaubat ya. Oke. Oke. Mbak Kiti buat akun baru aja. Kalau sholat masih tahrim sebelum azan boleh nggak? Boleh. Orang ngaji-ngaji di masjid kita tahajud boleh. Jadi gini mbak-mbak. Tahajud itu jadi malam itu dibagi 3.
Sepertiga malam pertama dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, jadi afdolnya tahajud itu sebenarnya adalah jam 2 malam sampai azan subuh ya. Jam 2 malam sampai azan subuh ya. Itu adalah afdolnya tahajud sebenarnya ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, kalau pas sunat suami mau oke. Oh, kalau pas puasa sunnah suaminya butuh batalkan puasanya. Kalau puasa kodo jangan dibatalkan. Kalau sudah daftar haji tapi belum sempat berangkat sudah meninggal, insya Allah dapat pahala haji. Jika ketiduran bangun sholat subuhnya setelah terbit fajar gimana tetap sholat aja walaupun berdosa kalau keseringan karena itu lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Semoga bukan kita. Ustazah, kalau keburu pergi, apa boleh sholat zuhur pas lagi khutbah Jumat? Boleh, itu kan udah masuk waktu zuhurnya. Gimana caranya biar tahajud nggak ganggu jam kerja? Karena seringkali ngantuk waktu kerja. Kayak tadi yang aku bilang, tidur lebih awal, lalu kemudian bangun lebih akhir. Tahajudnya di akhir-akhir aja dulu, deket-deket azan subuh. Kalau Mbak main game malamnya atau main HP malamnya, tidurnya kelamaan pasti ngantuk Mbak. Biarpun dia ulama pasti ngantuk Mbak. Jadi kalau bisa teman-teman bangunnya dekat-dekat azan subuh. Misalnya azan subuh 4.30, bangunnya jam 4 dulu. Itu udah oke itu ya. Teman-teman bangunnya jam 4 dan kemudian sampai terbiasa. Jangan diputus. Misalnya gini, baru 2 hari lemes putus. Kapan mau terbiasa? Karena fisik itu metabolismenya perlu diatur. Lakukan 2 minggu sampai tubuh kita mengenali aktivitas kita. Oh dia udah paham, oh metabolisme tubuhnya udah support ya. Nanti bisa bangun saja tanpa harus ada alarm. Karena metabolismenya udah support. Jangan tahajud baru 3 hari ternyata pusing nggak tahajud lagi. Nanti malah nggak bisa-bisa. Karena konsistensi itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sampai 40 hari. Nanti hari ke-40 kalau kita tinggalkan pasti risau ya. Kalau terlanjur hutang riba gimana? Ya harus lunas hutang ribanya. Kalau ada aset lain jual untuk melunasi hutang ribanya. Atau teman-teman bisa kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, berhemat, selisihnya ditabung untuk melunasi hutang ribanya. Atau cara yang paling lemah tapi tetap berdosa adalah jangan telat. Makin banyak telat, makin banyak dia uh, makin banyak dia ribanya, oke? Oke, Ustazah, bagaimana habis tahajud tidur lagi? Bisa, tapi biasanya takut bablas menjelang subuh dan khawatirnya kalau dia bablas dan khawatirnya kalau dia bablas dan khawatirnya kalau dia bablas teman-teman nggak bisa sholat subuh ya kan, dan itu pusing biasanya tidur bangun. Ustazah kalau oke, paham ya. Sholat taubat boleh dikerjakan bersamaan dengan sholat duha, bisa. Habis sholat duha, sholat taubat, atau habis sholat taubat, sholat duha, itu bisa ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, jika ketiduran bangun sholat subuhnya setelah terbit fajar, apakah nggak usah lagi sholat sunnah? Kalau waktu subuhnya udah habis, tidak perlu lagi sholat sunnah. Ya, kalau waktu subuhnya udah habis tidak perlu lagi sholat sunnah ya. Oke. Tidak perlu ya. Oke, gitu ya. Oke. Ustazah, oke. Kepala saya migrain berat waktu tidur merem, sering lewat 2 waktu sholat. Bagaimana Ustazah? Harusnya kalau migrain, sholatlah dalam kondisi berbaring atau vertigo, sholatlah dalam kondisi berbaring. Ada dalil, shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati fa qaidan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqian, kalau nggak bisa telentang. Jadi bisa sholat kok dalam keadaan baring ya. Ustazah, oke Kak, uh,
waktu suami sukses saya tidak boleh bekerja. Oke, sekarang suami nganggur, tapi saya tidak tahu cari uang. Oh, iya sih resikonya itu sih. Nah, istrinya jadi tidak terbiasa. Dicoba lagi Mbak, semoga bisa. Nah, itu sih resikonya. Makanya ketika suaminya sukses, itu harus punya saving untuk masa depan. Harus punya dana pensiun. Nah, makanya ketika suaminya mapan, suaminya kasih teman-teman nafkah, jangan mubazir. Karena kalau suaminya bangkrut atau meninggal, teman-teman masih punya uang. Ya, jangan mentang-mentang suami kita mapan terus kita habis-habisin. Nah, kita nggak nabung, dia meninggal, kita meninggal juga pelan-pelan. Ya, oke. Ustazah, gitu ya. Bisakah niat sholat sunnah digabungkan? Jangan. Jadi dalam beramal itu satu niat, satu amal saja. Jangan menggabungkan dua niat dalam satu amal. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat taubah, misalnya nih, satu niat satu amal misalnya nih, sengaja aku sholat sunat taubat, 2 rakaat, sengaja aku sholat taubat, hajat, istiqoroh, wudu, tahiyatul masjid, sunnah atasku karena Allah. Nah jangan ya. Jadi dalam beramal itu adalah satu niat, satu amal saja ya. Kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut, oke? Ustazah, oke ya, bolehkah minta sama Allah untuk mati di hari Jumat? Ya, lebih tepatnya jangan minta mati di hari Jumat sih menurutku ya. Lebih tepatnya minta mati dalam keadaan syahid. Di antara mati syahid itu adalah mati saat berudu, saat sujud, saat majelis ilmu, saat sedang sholat, saat baca Quran. Orang yang mati dalam keadaan syahid, dia tidak akan merasakan sakitnya mati, tidak akan ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Oke, Ustazah, kalau vertigo kan nggak bisa bangun, terus wudunya gimana? Kalau seandainya teman-teman dalam keadaan sakit banget, teman-teman bisa bertayamum dan sholat dalam keadaan baring ya. Oke, yang vertigo-vertigo itu tunggu dulu, harusnya disembuhkan dengan cara salah satunya minum madu akasia. Temanku banyak yang vertigo setelah minum madu 2 tahun gak kambuh-kambuh lagi. Itu bahaya itu ya. Nah, kita cintai diri, sayangi diri kita ya. Ustazah, oke clear ya. Istri menikah lagi semenjak suami meninggal. Masih boleh nggak ziarah ke kuburnya? Boleh. Ziarah ke kubur, ziarah ke kubur boleh, kaum muslimin muslimah aja boleh diziarahi ya, apalagi, suami. Ustazah, oke, nah tuh aku juga minum madu akasia, vertigoku sehat. Nah tuh teman-teman kita tuh, aku juga minum, nanti disembuhkan ya, bisa itu kayak haid nggak lancar itu bisa ya. Oke gitu ya, nanti yang mau madunya setelah tanya jawab ya. Oke kita lanjut ya. Ustazah, oke, jika menyikapi suami pelit, ngasih uang belanja selalu pas nggak pernah dilebihkan. Ya teman-teman boleh, negosiasi saja. Kalau panas dalam sampai, sariawan di mulut madu apa? Oh, madu sekejap lagi ya. Ustazah, wah kalau darah tinggi madu apa? Alamak udah pada nanyain madu, sekejap ya, sebentar lagi. Ustazah, oke siap ya, oke. Ketika kita mau sholat tahajud boleh 2 rakaat dan witirnya lebih banyak 3. Jawabannya boleh ya. Jadi teman-teman boleh sholat tahajud 2 rakaat lalu kemudian witirnya 3 rakaat, itu boleh. Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 3 rakaat, itu boleh, nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, oke ya, oke. Gitu ya guys. Nah, Ustazah, sholat zuhur dan asar apakah makmum membaca ayat Al-Quran? Rokaat 1 dan 2 semuanya baca ayat pendek. Rokaat 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Jadi sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya itu adalah ayat pendeknya cuman rokaat 1 dan 2 saja. Rokaat 3 dan 4 nggak wajib baca ayat pendek. Itu berbeda dengan sholat sunnah ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Bolehkah kita sholat tidak pakai pakaian dalam? Jawabannya tidak ada masalah ya. Oke. Ustazah, oke, gimana hukumnya minjamin KTP dengan tujuan ngambil uang di bank?
Ngambil uang di bank, mekar, "Oh jangan, ngapain Mbak pinjamin KTP Mbak untuk si mekar?" Karena pertama, berarti Mbak bertahun bertolong-menolong dalam keburukan. Ada dalil ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, bertolong-menolonglah dalam kebaikan, jangan tolong-menolong dalam keburukan. Oke, gitu ya guys. Yang mau beli madu ditunggu ya. Setelah tanya jawab ini kita ke madu ya. Apakah sah berwudu cuma bisa hafal bacaan niatnya saja? Sah saja. Ustazah, oke, kalau kita berwudu, setelah berwudu, apakah kita boleh makan baru kita sholat? Jawabannya boleh. Makan minum itu tidak membatalkan wudu ya. Makan minum tidak membatalkan wudu ya. Oke. Ustazah, ambil uang tanpa izin ke suami karena suami pelit tidak masalah. Memang kalau kita nikah dengan seorang laki-laki dan dia pelit untuk memenuhi kebutuhan eh, suami atau istrinya, maka itu bagian daripada boleh diambil untuk kebutuhan anak laki dan anak perempuan secukupnya. Sholat witir rokaat ketiga baca ayat pendek juga. Betul, semua jenis sholat sunnah itu semuanya dibaca pakai ayat pendek. Rokaat 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu, setelah itu ya. Pokoknya kayak gitu, misalnya nih sholat duha ya. Sengaja aku sholat sunat duha. 4 rokaat sunnah atasku karena Allah. Rokaat 1 berdiri, rokaat kedua berdiri, rokaat ketiga berdiri, rokaat keempat tahiyat akhir. Rokaat 1, 2, 3, 4 semuanya pakai ayat pendek. Ya, oke. Ustazah, gimana kalau suami belum mau daftar haji? Apa padahal uangnya ada? Ya suruh aja, negosiasi aja karena haji wajib kalau udah mampu. Oke, clear ya. Apakah boleh berangkat umroh memakai uang hasil arisan? Jawabannya adalah boleh ya. Umroh saat uang arisan itu jawabannya adalah boleh. Ya, nggak ada masalah ya, Mbak. Oke, gitu ya. Ustazah, habis sholat tahajud lanjut sholat taubat itu gimana Zah? Habis sholat tahajud langsung sholat taubat, habis sholat taubat langsung tahajud itu nggak jadi masalah ya. Oke, clear ya. Ustazah, gimana kalau kita sholat nggak pakai daleman? Sholat nggak pakai daleman tidak ada masalah. Yang penting benar-benar auratnya ketutup. Yang penting auratnya benar-benar ketutup ya, cuma adabnya saja sih yang kurang. Nah, kalau teman-teman dalam kondisi keputihan itu memang mesti cebok dulu baru sholat. Oke, Ustazah, oke sama-sama. Apakah dalam sholat wajib kita menguap membatalkan sholat? Teman-teman, menguap itu tidak membatalkan sholat. Cuma menguap itu makruh ya. Menguap tidak membatalkan sholat, hanya saja menguap itu adalah makruh. Ya, menguap itu makruh. Nah, kalau bisa nguapnya itu ditahan ya. Kalau bisa nguap itu ditahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menahan uapannya ketika beliau sholat ya. Oke, gitu ya. Rasulullah selalu menahan uapannya, oke, ketika beliau sholat sampai merah mukanya. Jadi dibalik ya. Kalau kentut itu usahakan dibuang. Sementara kalau kentut usahakan dibuang, jangan ditahan. Oke, tapi kalau menguap usahakan ditahan, jangan dibuang. Ustazah, oke, apakah kalau wudu pegang suami batal enggak? Bersentuhan wudu dengan suami, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan tidak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Maliki mengatakan gimana kabarnya? Oke, siap Mbak Cia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nur Korotul. Oke, siap ya Mbak.
Mbak Cia ya, Mbak Umi Aya ya, Assalamualaikum Mbak Farida ya. Gimana kabar teman-teman semuanya? Apakah semuanya sehat di sana? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Apakah sehat semuanya? Oke, siap ya Mbak Neni ya. Oke, siap Mbak Indra. Oke, siap Mbak Capricorn Girl ya. Oke, Bang Selamat ya. Siap Mbak Anin ya. Oke, siap ya. Oke, Mbak Asril ya. Mbak Anin, Mbak Umi Fatonah ya. Siap Mbak Reni. Oke, Mbak Indra ya. Oke, teman-teman semuanya masuk kelas edisi ngantuk. Kalau nggak live mah ya, banyak beban durasi. Oke, siap masuk live edisi ngantuk, tapi aku belum ngantuk guys, beda usia dong. Kok main-main usia sih, beda generasi dong. Oke ya guys, sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana nih. Oke ya guys, aman ya. Oke, kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman. Oke, teman-teman semuanya, kita udah doa. Kalau mau tanya, boleh tanya aja sambil kita jawab pertanyaan teman-teman semuanya di sana. Oke guys, siap ya. Kita mau lanjut ya. Oke, gimana abis sholat Rabu Wekasan ngaji Yasin pakai pengeras suara? Intinya Yasin pakai pengeras suara itu tidak ada masalah ya. Oke, gitu aja. Ustazah, suami pulang nggak bawa uang, terus saya suruh keluar, malah ditinggal tidur. Gimana nih? Ngapain suami pulang? Suami pulang nggak bawa uang, ya mungkin nggak ada rezekinya. Kalau baru sekali dua kali nggak ada masalah ya. Oke, gitu ya guys, ya. Kita lanjut ya teman-teman semuanya. Oke, Ustazah, oke. Siap Mbak Sumarni ya. Apa hukum badal haji sebenarnya? Badal haji sunnah, boleh, bagus banget ya. Oke, badal haji sunnah ya. Coba pertanyaannya jangan yang bikin lucu. Nanti aku ketawa, aku jawab, teman-teman bilang aku lucu. Padahal yang lucu itu teman-teman semua. Aku malah dituduh-tuduh lucu. Siapa sih sesama lucu? Jangan menuduh lucu. Perasaan pertanyaan teman-teman lah yang lucu. Aku pula yang kena guys. Oke. Aku pula yang kena ya. Oke, gitu ya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Oke. Ustazah, maaf mau tanya. Oke. Saya sholawat 20.000 sehari nggak pakai guru. Nggak apa-apa, sholawat nggak pakai guru. Yang penting jangan sholawat aja, sholat subuh nggak. Jangan pula gitu ya. Oke, Ustazah. Oke. Clear ya. Tolong doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bala. Niat sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, boleh ngaji nggak keluarkan suara, saranku kalau ngaji tetap keluarkan suara. Kenapa? Karena mengeluarkan suara itu tujuannya memperbaiki bacaan kita. Yang mana ha, yang mana kho, yang mana za, yang mana sya, yang mana sa. Nah, jadi tujuannya adalah memperbaiki ya kekeliruan bacaan kita. Jika tidak hafal doa sholat duha, adakah doa lain? Sholat duha, rakaat pertama dianjurkan baca asyams, rakaat kedua dianjurkan baca ad-duha. Kalaupun enggak ada masalah. Yang penting teman-teman baca aja surat-surat lainnya ya. Oke. Ustazah, oke, teman-teman boleh share-share tautan tab-tab layarnya. Kita belajar bersama di akun ini, semoga dapat insight. Ustazah, di majelis mengaji bila
Kalau sholat witir 1 rakaat baca 3 qul, bagusnya sih iya. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi sholat witir itu di rakaat ganjilnya usahakan baca 3 qul. Kalau rakaat ketiga ya rakaat ketiganya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau 1 rakaat ya rakaat satunya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustazah, oke, ya sama-sama ya. Apakah ada sholat Rabu kesan? Itu budaya Jawa, aku tidak menentang secara penuh ya. Oke, promil suami. Oh iya minum suami istri kalau promil ya. Semoga cepat dapat keturunan yang solehah ya. Oke Ustazah, oke baik Ustazah, terima kasih sama-sama. Terima kasih juga ya buat teman-teman semuanya di sana ya. Oke, kita lanjut ya guys. Ustazah, sapa aku dong. Siapa ini woi? Astagfirullah. Ustazah, sapa aku dong. Yang disapa namanya cuman tanda bintang. Kayak gitu kali ya. Ustazah, maaf kalau sholat taubat dikerjainnya habis sholat apa? Sholat taubat itu bisa dikerjakan siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Ya, oke. Sholat witir 3 rakaat baca surat pendek, iya dong. Rakaat pertama dianjurkan al-a'la, rakaat kedua dianjurkan ad-duha, rakaat ketiga dianjurkan al-ikhlas, al-falak, an-nas ya. Oke. Ustazah, apakah doa agar tapi kalau nggak hafal juga nggak apa-apa ya. Rakaat satu Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga Al-Ikhlas boleh. Ustazah, boleh nggak sholat sunat wudu, tahiyatul masjid, qobliyah dikerjakan sekalian? Sekalian ini maksudnya gimana? Aku nggak paham. Ya, satu niat, satu amal saja. Sholat wudu dulu, tahiyatul masjid, baru qobliyah. Boleh. Tapi kalau mepet, qobliyah saja itu lebih utama ya. Oke. Ustazah, ada apa? Oke, bacaan surat dalam sholat. Misalnya An-Nas dulu, baru Al-Ikhlas, nggak masalah. Puasa Daud tapi dibilangnya kodo karena takut dibilang ria. Nggak usah bohong sama orang. Bilang aja puasa Daud, hitung-hitung dakwah cuy. Alamak Jang, ngapain sih harus berbohong? Hei kamu puasa apa? Puasa Daud, lagi belajar puasa Daud. Doain aku istiqomah ya geng. Kayak gitulah. Nggak usah bohong-bohong guys. Kenapa harus takut ria? Hitung-hitung dakwah. Apa itu puasa Daud? Puasanya Nabi Daud, sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Dari mana kau tahu? Dari Ustazah Nela Luki, Kece Badai, Comel. Mana dia? Lihat dia di TikTok malam dan pagi siang 24 jam, jam 2 malam. Pokoknya ada dia. Kayak gitu, jujur aja, nggak usah bohong-bohong guys. Nggak boleh dibiasakan bohong. Sholat sunat witir, selama ini saya witir rakaat ketiga, nggak baca surat pendek, nggak apa-apa. Nggak masalah juga sih nggak baca ayat pendek. Tunggu dulu. Jilbabku miring guys. Aku kalau jilbabku miring hilang kekuatanku. Tenaga dalamku tuh kuncinya di jilbabku ini. Lurus guys. Ya, kita lanjut ya. Oke Ustazah, tolong ulangi niat witir 1 rakaat pakai bahasa Indonesia. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, Ustazah, pas dengar ceramah witir 2 rakaat salam terus 1 rakaat boleh nggak jadi masalah. Ya 2 rakaat dulu baru 1 rakaat boleh. Oke. Ustazah, dosa tidak melaksanakan sholat karena sakit yang luar biasa. Ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa ya telentang. Boleh aja sholat dalam keadaan duduk kalau sakit. Ustazah, siap ya. Sholat hajat sebaiknya dilakukan kapan? Sholat hajat itu termasuk sholat yang bisa dilakukan kapanpun siang dan malam. Kecuali habis subuh dan habis asar. Kecuali habis subuh dan habis asar. Bolehkah sholat witir 1 rakaat? Boleh banget, nggak jadi masalah. Apa benar foto orang tua kita di dinding rumah yang sudah wafat nggak baik? Selagi nutup aurat silahkan, nggak ada masalah.
Ustazah, waktu witir kapan? Witir itu waktunya terpapar dari habis Isya sampai azan subuh. Habis Isya boleh teman-teman sholat Isya, ba'diyah Isya, lalu witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh satu kali saja. Emang ada sholat tolak bala, lebih tepatnya doa tolak bala. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari musibah dan bala. Kalau lagi batuk dikit-dikit terus ngompol sampai mau sholat susah gimana ya Zah? Pasti nggak sering kan? Ambil wudhu aja lagi, cebo aja lagi ya. Bagaimana kalau sebelum tidur witir 3 rakaat? Bagus banget guys, nggak ada masalah. Witir 3 rakaat sebelum tidur capcus, mantap ya, mantap ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, tadi saya sholat Isya tapi tidak witir. Ya nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak mau mulai besok Isya, Ba'diyah Isya, lalu witir. Bagus. Isya, Ba'diyah Isya, lalu witir. Bagus ya. Ustazah, oke ya. Emang iya kalau orang tua meninggal warisan yang cukup saat hidup belum haji, Pak wajib dibadalkan dari warisannya? Tidak. Cuman anjuran aja. Dia meninggalkan harta, yuk kita badalkan dia. Dia meninggalkan harta, yuk kita kurbankan atas nama dia. Dia meninggalkan harta, yuk kita wakaf atas nama dia. Itulah ya. Sholat mutlak berapa rakaat? Mutlak ini sholat yang sifatnya umum sih guys. Bagusnya pergi ke sholat-sholat sunnah yang masuk yang kuat yang lebih khusus sih ya. Ustazah kalau mau mandi wajib doa niat dulu siram kepala dulu. Ya sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumbuh lah. Tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan basah bagian bawah. Badan bagian kiri basah bagian bawah. Udah setelah itu mandilah. Enggak. Ustazah, gimana cara sholat sunat tasbih? Wow, 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 ya. Sholat sunat tasbih coba lihat di TikTok aja. Sholat sunat tasbih Nela Luki. Nah, di sana akan keluar video aku tentang sholat tasbih. Wanita tidak boleh pakai parfum. Apakah benar? Masih ada parfum yang dibolehkan. Seperti parfum non alkohol atau kadar etanol di bawah 3%. Sebelum sholat Isya kita melaksanakan qobliyah dulu, mantap. Qobliyah Isya, Isya lalu ba'diyah Isya boleh ya. Oke. Sholat witir 3 rakaat baca surat Al-Ikhlas semua boleh. Boleh. Semua sholat pun sepanjang usia Al-Ikhlas semua boleh. Kayak orang-orang nih Mbak, orang-orang nih yang ngetik nih ya, palingan An-Nasr, balik lagi Al-Ikhlas, balik lagi Al-Falaq. Al-Falaq masih mending guys. Ya balik lagi dia Al-Kausar, balik lagi Al-Kafirun, balik-balik situ aja dia itu. Udahlah cuma itu doang ayat yang dibaca, lupa pula tuh rakaatnya. Udah begitu melorot pula tuh sarungnya. Nampak juga jempol-jempolnya, keluar juga rambut-rambutnya. Udah gitu mukenanya miring-miring lagi. Alamak, kacau itu ya. Em, gitu, terima aja takdir. Oke, lanjut. Ustazah, oke, oke kita lanjut ya guys. Ustazah, oke sholatnya orang meninggal boleh dikodoin nggak? Nggak boleh ya, nggak usah dikodoin. Ustazah, oke siap ya, oke. Apa ada sholat orang yang udah meninggal boleh dikodoin? Nggak benar ya. Terima kasih Ustazah, aku umrah belajar dari TikTok dan YouTube Ustazah. Sama-sama. Jangan berangkat umroh sebelum lihat manasik umroh di YouTube aku. Nah, atau di video-video aku. Ya, semoga bermanfaat ya. Nah, Ustazah karena apa yang aku sampaikan yang terskip sama orang. Ya, yang misalnya enggak dibahas di manasik padahal penting. Ustazah apa benar sebentar ya nahan bersin akhirnya nggak tahu ucapan yang keluar gimana? Acim, alhamdulillah tidak ada masalah ya. Oke. Oke gitu ya. Ustazah, sudah sholat witir. Guys, aku sering lihat ke bawah nggak apa-apa ya guys. Karena di depan kecil tulisannya guys. Aku ke bawah aja ya guys. Nah gitu. Sekali-sekali aku tengoklah kawan-kawan di situ. Kecil kali pun tulisannya.
Oke, Ustazah, oke siap ya. Apakah, benar ada amalan Rabu terakhir di bulan Safar? Itu Rebu Wekasan, itu budaya Jawa ya. Sudah wudu, batuk lagi, sambil ngompol lagi. Solusinya apa? Lapangkan aja hati itu, Mbak. Kan nggak sering-sering kan, Mbak. Palingan sekali-sekali aja kan, Mbak. Ya ndak apa-apa, lapangkan hati. Cebok, celananya nggak usah dipakai, wudu lagi, kan nggak apa-apa ya kan. Mbak nggak ngejar masa depan juga kan. Ya udah, setiap Mbak berwudu, Mbak dapat pahala. Ya orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka dia akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia wudukan. Nah, gitu Mbak ya, sambil dipelajari, kenapa batuk terus, sambil disembuhkan, kenapa dia, batuk terus dan seterusnya ya. Ustazah, kalau nggak sholat, meninggal apa harus diganti dengan fidyah? Tentu tidak ya. Oke, Ustazah, budaya apa harus dilakuin? Tidak, sunnah saja ya. Ustazah, sholat Isya baru 2 rakaat ngompol, terus gimana Ustazah? Ya batalkan, batalkan, pergi ke kamar mandi, cebok, celananya dibuka, jangan dipakai lagi, ambil wudhu lagi, sholat lagi. Ngompol pun nanya aku. Oke guys, siap. Hohoi, ya. Ustazah, oke ya, suami wajib sholat di masjid, tapi suami malah sholat di masjid. Jadi gimana? Jadi gini Mbak, laki-laki itu dia tidak status hukumnya tidak sampai wajib ke masjid. Hanya sunnah muakkad saja. Ya, cuma baik banget kalau dia sholat di masjid. Coba kalau dia nggak sholat di masjid, Mbak boleh menjadi makmum beliau sholat di rumah. Semoga beliau bisa menjadi imam ya. Oke. Kalau sahur pas selesai azan subuh masih bisa puasa nggak ya? Nggak bisa Mbak. Sahur itu batasnya azan subuh. Kalau udah lepas azan subuh, tidak bisa lagi sahur. Ustazah, oke. Kalau selesai mandi sudah pakai anduk, ingat mandi wajib gimana? Apa mandi lagi? Oh. Lupa semua, mandi wajib lupa, rokaat lupa, ya udahlah. Ya jadi kalau lupa mandi wajib, teman-teman pasang niat mandi sepintas. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala, basah bagian bawah, badan bagian kanan, basah bagian bawah, badan bagian kiri, basah bagian bawah. Dah, ambil andu lagi, jig ya. Ustazah ada apa? Sholat Isya sebelum azan subuh, ya jangan sering-sering ya. Sholat Isya jam 2 malam, kalau ketiduran boleh, jangan sering-sering ya. Oke. Ustazah, kalau lupa rokaat, gimana ini? Lupa rokaat, lupa. Berapa lah usia kawan-kawan ini, aku tengok dulu lupa semua. Dari tadi lupa mandi wajib, lupa niat sholat, lupa rokaat. Ya tapi aku jawab aja lah, memang nasibku kayak gini. Ya lupa rokaat guys, ya misalnya nih rokaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 saja dulu. Oke. Dah, gini ya aku ulang ya. Oh ya Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Rakaat 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Anggap 2 saja dulu, oke. Setelah itu teman-teman setelah lanjutkan sholat kayak biasa. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Tuh. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Udah, salam kanan, salam kiri, 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke, nah gitu ya guys. 2 kali sujud, 2 kali baca. Ya gitu ya guys. Nah, Ustazah cerita pertama kali TikTok. Jadi gini, cerita pertama kali TikTok aku itu menarik. Semoga ada hikmah buat teman-teman semua membuktikan bahwa doa itu mustajab walaupun cuman sekali kita nggak tahu doa mana yang mustajab. Waktu itu kakak kandungku, beliau itu ngomong sama aku, "Dek,
Aku itu TikTok cuma nyetrika doang 1.000 follower-ku, Dek. "Masa kamu nggak mau ceramah-ceramah di TikTok?" "Apa itu TikTok?" kataku. "Ada itu aplikasi TikTok, ceramah-ceramah pendek," aku cuekin. Terus setelah itu bulan Maret 2023, eee, aku bimbing umrah bulan April, bulan Maret aku bawa dulu makku. Ya biar makku berangkat dulu baru aku bawa jemaah, karena kalau bawa jemaah bareng mak, nanti makku tidak teladeni sama aku. Jadi aku ajak dulu mama umrah, baru aku bimbing jemaah. Waktu itu lagi iktikaf dari asar menjelang maghrib di Masjid Nabawi. Waktu itu aku teringat kalimat kakakku, "Ceramahmu bagus loh, Dek, kenapa kamu nggak mau di TikTok?" gitu. Aku beneran nggak tahu apa itu TikTok, waktu itu lebih kurang di bulan Maret Februari gitu. Akhirnya aku doa di sujud terakhir pakai bahasa Indonesia, bicara gini sama Allah di Masjid Nabawi di pelatarannya, "Ya Allah, kalau memang ceramahku bagus, berikan dentuman pada media sosialku." Aku bahasanya dentuman, guys. Berikan dentuman pada media sosialku. Nah, setelah itu aku itikaf sama mak, namanya itikaf kan lelah juga kan, guys. Aku izin sama mak, "Mak, di sini ya, Mak, aku mau buat video di situ," gitu, tahun 2023. Tapi aku udah lupa, doaku udah lupa ya, guys, aku udah lupa ya sama doaku tadi. Terus aku buat video satu tanpa mikrofon, buat video aku buat video tentang doa waktu itu. Lalu aku download lah si TikTok itu, yang ini nih akunnya nih. Aku upload, nggak ngerti, guys, cara ngupload. Terus udah aku tutup tuh, aku tutup, jam 9 malam temanku nelpon. Temanku kebetulan waktu itu lagi di Madinah juga, tapi dengan travel yang berbeda, temanku di kotaku. "Nel, apa Kak? Kita harus ketemu." "Loh, ketemu kenapa Kak?" "Harus ketemu, penting penting penting." Nah, kami ketemulah itu di jam 9 malam waktu itu, udah ngantar mak ke hotel, aku ngopi-ngopi lah, makan bakso ya kan. "Kenapa Kak?" gitu. "Buka handphonemu." Pas dibuka TikTok aku, guys, masya Allah tabarakallah, aku menganggap itu pesan dari Allah ya, guys. Karena aku lupa dengan doaku ya, guys. Aku lupa juga nggak ada pengen-pengen banget di TikTok, nggak ada. Nggak ada pengen-pengen banget, nggak ada sama sekali. Karena aku 20 tahun dakwahnya offline. Hanya baru 3 tahun dari 2023 online. "Buka TikTok." "Ya TikTok yang mana ini?" "Buka sekarang." Wah, aplikasinya juga nggak tahu yang mana, guys. Ini buka. "Coba lihat itu." Nggak ngerti, guys. "Itu apa, Kak?" Itu apa?" "Itu FYP." "Apa itu FYP?" Aduh, gimana nih orang ceritanya, viral. Loh, viral gimana, Kak? "Kamu coba lihat itu." Diajarin, ternyata dari sore sampai jam 9 followernya langsung 10.000 dengan satu video. 8.000 sih, 8.000. Dan, aktifkan notifikasinya. Jadi selama makan bakso tang ting tung tang ting tung ting tung ting tung kayak gitu, guys. Notifikasinya, "Itu apa, Kak?" "Itu orang follow kamu semuanya." Terus aku harus ngapain, Kak? Coba lihat komentarnya. Dan di kolom komentar itu udah ribuan dan aku waktu itu kaget, guys. Aku kaget, aku maaf ya, bukan meremehkan seseorang atau, merasa ilmunya perlu ada, tapi aku berpikir, "Kak, ini pertanyaan orang gampang semua loh, Kak," gitu. Ini mohon maaf ya, guys, bukan aku menganggap teman-teman nggak bisa ya. Ini pertanyaannya gampang semua, Kak. Dalam pikiran aku, "Oh, ini teman-teman belum tahu ya? Oh, ini masyarakat belum tahu ya, Kak, ya? Ini masyarakat belum tahu ya? Ih, kamu harus kasih tahu sama mereka ini," gitu. Terus, "Loh gimana nih Kak caranya?" "Kamu tekan ini lama-lama, terus kamu buat video lagi." Jadi balasnya yang ada pertanyaan di atas itu, guys. Ada lama-lama, kemudian buat video lagi. Sejak itu sampai detik ini, aku tidak pernah libur buat video, guys. Kan aku menganggap itu amanah Allah buat aku. Aku tidak pernah libur buat video, hanya pernah 2 hari doang. 2 hari doang, itu pun karena waktu itu view-nya 0, error. Tidak pernah. Waktu itu aku upload video cuman sekali, 1 setiap hari, naik 3 setiap hari, sekarang sudah 24 video setiap hari. 12 keranjang kuning, 12 non keranjang dan semuanya itu, aku konsistenkan karena menurutku itu, udah amanah dari Allah. Seperti itu, guys. Nah, jadi, seperti itulah kisahnya. Aku jadi cerita ya, guys, sekali-sekali nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Nah,
waktu itu ya kayak gitulah dan dia alhamdulillah terus bertumbuh seperti sekarang ini, seperti itu. Oke, semoga doain semoga akun kita aman, kita bertemu terus setiap hari di akun ini. Kita tidak ada libur selagi aku sehat kecuali satu Idul Fitri saja untuk program tanya jawab kita. Ya gitu ya guys, Ustazah. Oke, kalau habis mandi pakai handuk berwudu boleh tidak? Thank you ya udah dengerin cerita aku. Oke, habis mandi pakai handuk terus kita berwudu boleh tidak? Nggak apa-apa. Yang wajib wudu ya itu kan nggak wajib wudu kan, nggak wajib menutup aurat saat berwudu. Prinsipku aku menghargai setiap pertanyaan yang datang tanpa penilaian. Karena aku yakin setiap orang punya latar belakang pendidikan yang berbeda, situasi keluarga yang berbeda, situasi konteks di mana dia hidup, kadang-kadang tidak semua wilayah ada ustadznya. Jadi walaupun pertanyaan teman-teman tentang sholat duha, tentang apapun aku jawab tanpa ada penilaian. Aku janji. Jadi aku tidak akan menilai apapun. Kalaupun aku ketawa itu cuma sekedar candaan saja. Wah, masa pertanyaannya ini sih, wah ini aja kok nggak bisa sih, alah gimana nih ceritanya, dulu sekolah di mana, aku tidak pernah menilai itu. Jadi santai aja, tanya aja, teman-teman mau nanya keputihan kek, celana dalam kek, bra kek, kan aku jawab aja selagi terbaca. Yang penting bagiku aku jawab dan tetap menghargai setiap pertanyaan, karena sesuatu yang tak terjawab tidak akan teramalkan dengan baik. Jadi jangan khawatir dinilai, jangan khawatir aku nilai, aku nggak pernah nilai, pertanyaan teman-teman itu. Karena kita tahu kita hidup di situasi yang, berbeda, kan gitu kan guys. Oke, Mbak Astuti, kena marah aku guys. Ya, yuk kita lanjut Mbak Astuti. 15 kali ngetik nggak pernah dijawab katanya. Oke, dimaafin ya teman-teman, kita lanjut ya, sehat selalu. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Wah, yuk kita lanjut ya. Kalau tahajud, taubat, istiqoroh, hajat nggak boleh disatuin. Dalam beramal itu satu niat, satu amal saja. Ya, tidak boleh dua niat dalam satu amal ya. Oke. Jadi dalam beramal itu satu niat, satu amal saja ya. Oke, Ustazah, boleh nggak baca Yasin Al-Waqiah tiap hari? Boleh, tapi aku nggak nyaranin teman-teman mengabaikan surat-surat lain ya. Jadi sediakan waktu juga untuk membaca dari Al-Baqarah sampai An-Nas ya. Hatamkan Qur'annya ya. Kalau puasa sunnah kita nggak sahur gimana Mbak? Tidak sahur tidak ada masalah. Sholat fardu pun nggak sahur nggak masalah Mbak, nggak masalah. Hanya saja kalau tidak sahur kita kehilangan beberapa momentum Mbak. Yang pertama kita kehilangan, yang pertama adalah kita kehilangan tempat dan waktu doa kita yang mustajab. Yang kedua adalah kita kehilangan, apa namanya, berkahnya, karena dalam sahur ada berkah. Oke. Pertanyaanku nggak terjawab, tenang saja, yang tidak terjawab selagi aku sehat kita live tiap hari kok. Ambil hikmah dari aku jawab pertanyaan yang lain sehingga teman-teman bisa bertanya besok, entah kapan. Oke, atau coba searching di TikTok aku, itu sudah ada semua yang ingin teman-teman tanyakan sebenarnya. Oke, aku usahakan ngebut lagi guys jawabnya. Ustazah, apa niat badal umroh sama orang lain boleh? Nitip badal boleh banget. Pergi ke travel, vel. Aku mau badal umroh untuk orang tuaku. Nanti bayar ke travelnya, di sana ada tukang badalnya. Nanti dikirim laporan videonya, dikasih sertifikat badal. Bilang sama travel, vel. Kayak gitu. Kata Ustazah Nelaku kece badai, bisa badal umroh di kamu vel. Nah, kayak gitu ya. Oke. Siap Mbak Nur Hayati, pergi ke travel ya. Oke, siap. Kalau kita ambil wudhu pakai bra dan celana dalam boleh, nggak ada masalah. Cuma kurang adab saja, secara hukum sah ya. Ustazah, oke, oh gitu, iya gitu cara badal gitu doang Mbak. Kecuali Mbak yang pergi umroh, boleh Mbak umroh pertama umroh Mbak, besok Mbak ambil mikot lagi di Tanim untuk umrohkan orang tua Mbak. Mbak yang pergi umroh juga bisa. Nanti umroh pertama untuk Mbak, umroh keduanya untuk orang tua Mbak. Iya betul. Tapi badal hanya boleh untuk orang meninggal ya guys, orang hidup nggak boleh dibadalkan.
Ustazah, oke siap. Kalau sering masuk live beliau sampai hafal doa sujud sawi. Ustazah, ada iklan sampo tapi warna hitam. Oke, sebentar. Warna hitam tidak boleh, hukumnya haram ya. Oke, ya. Ustazah, saya sudah hamil besar. Sholat berdiri kadang tidak kuas. Duduklah, duduklah. Duduklah, shollu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Ustazah, nahan kentut dalam sholat dalam fikih sunnah Said Sabiq itu hukumnya makruh. Jadi kentut itu bagusnya dibuang ya. Kentut itu dibuang dan nguap itu ditahan. Jangan terbalik ya. Kentut itu dibuang dan nguap itu ditahan. Mbak Embrut boleh mandi Mbak Embrut ya. Oke. Oke ya guys. Aku kasih tahu ke jemaah umroh ikutin ustazah di TikTok atau YouTube. Thank you Mbak Zehra. Semoga bermanfaat buat semuanya ya. Ustazah boleh tidak surat Al-Muluk dibaca setelah maghrib? Boleh. Tapi mantapnya Al-Muluk itu mau tidur. Ya, tapi bukan tidak boleh setelah maghrib ya. Oke, Ustazah, apa boleh tidak surat Al-Muluk? Oke, udah ya. 4 bulanan untuk bayi. Ngapain, Mbak? 4 bulanan untuk bayi ngapain? Kalau sekedar berdoa nggak masalah Mbak ya. Oke. Apa wajib hasil gunting rambut akikah ditimbang dan disedekahi? Nggak wajib. Yang penting potong kambing bagikan. Kalau habis sholat langsung berzikir tapi berzikirnya banyak gerak ke kanan ke kiri. Baring pun boleh. Habis sholat, waduh pinggang sakit, aduh lutut nggak enak. Baring guys, zikir sambil baring. Pakai cincin tasbih, subhanallah, subhanallah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah mbak. Selonjoran nggak ada masalah. Apa, boykot, boykot bisa, tapi tidak bisa mengharamkan zatnya. Misalnya sunlight, tidak bisa kita haramkan secara mutlak ya. Cuma aku tim yang melakukan boykot. Ustazah, sujud terakhir berdoa dengan bahasa Indonesia apakah boleh? Boleh. Ya, pakai bahasa Indonesia boleh, ucapkan dalam hati aja. Oke, baca surat Al-Waqiah afdolnya kapan? Habis subuh menjelang syuruk. Potong kuku hari Senin dan Kamis boleh, tapi bagusnya gunting kuku di hari Jumat. Sholat hajat pagi boleh, asal jangan habis subuh. Ya, oke. Gimana hukumnya apabila suami meninggalkan istri dengan pisah rumah? Dia udah ngomong talak nggak? Kalau dia ngomong talak, itu sudah jatuh talak. Tapi kalau seandainya dia belum ngomong talak, tidak jatuh talak. Gunting kuku dimulai dari mana? Dari mata jatuh ke hati. Salah ya. Gunting kuku ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Fokus ya. Oke, mulai dari tangan kanan nih. Jari telunjuk, tengah, jari manis, kelingking. Aku ulang ya. Oke, jari telunjuk, sama aja kaki. Dari telunjuk, tengah, manis, kelingking. Telunjuk, tengah, manis, kelingking, tutup dengan jempol kanan dan jempol kiri. Oke, apakah ketika membaca Al-Fatihah dalam sholat dan kita sanggup, apa perlu diulang Al-Fatihah? Tidak boleh mengulang Al-Fatihah. Oke, asyakku ba'dal fi'li la yu'athir. Keraguan-raguan yang muncul setelah melakukan ibadah abaikan. Sampo uban tidak boleh. Kalau sholat taraweh, rokaat kedua tidak pakai khusus anas, baca surat lain tidak ada masalah. Merasa sedih bangun tidur nggak apa-apa, istighfar aja nggak usah dipikir. Apa beda zakat dan sedekah? Ya beda lah. Zakat itu dikerjakan 2,5% pakai syarat. Kalau sedekah itu apapun bentuknya yang menyenangkan orang lain dengan niat karena Allah ya. Oke, yang mau tahu perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf bisa pergi ke YouTube aku. Coba diklik aja di YouTube, zakat, infak, sedekah, wakaf, Nela Luki. Itu ceramahku lengkap di sana ya. Tapi kalau teman-teman mau dengerin ceramah-ceramah aku lagi, boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, oke, aku habis operasi lutut. Bolehkah aku sholat duduk? Apakah berkurang pahalaku? Terus kalau nggak sanggup baring boleh. Jadi begini,
Kalau lututnya sakit, lututnya nggak bisa ditekuk ya, atau teman-teman kayak yang sering kita bilang si osteo itu, kebas-kebas atau kesemutan misalnya, teman-teman boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri, fa illam tastati faqaidan. Kalau nggak bisa ya duduk, fa illam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa illam tastati fa mustalqiyan. Kalau nggak bisa telentang. Sampo uban, tergantung Mbak. Kalau dia hitam haram. Kalau dia menutupi batang rambut walaupun coklat tetap haram kalau dia menutupi batang rambut. Lebih amannya pakai henna Mekah, dia masuk ke dalam batang rambut, dia inai ya. Oke. Oke, Ustazah. Oke. Sejak kenal Ustazah aku nggak mau ikut pengajian di masjid ngantuk. Oh, gemes aku. Nah, sayangnya nggak ada orang, cuman ada handphone. Mana boleh, kalau kenal aku harusnya lebih rajin di masjid, lebih rajin ikut pengajian, lebih rajin dengar ceramah ustadz. Lah kalau pengajian dengan aku malas ke masjid, lah berarti aku mendatangkan efek yang buruk dong. Kalau mau aku giniin rupanya online. Mana ceritanya guys, nggak boleh. Tetap teman-teman tetap ke masjid, weh. Nah, walaupun sekali seminggu, kita nggak tahu dari lisan ustadz yang mana kita mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu dari guru yang mana kita mendapatkan kebaikan ya. Hargai semua guru-guru kita itu ya, karena ilmu mereka lah kita bisa berkah ya. Oke, ngantuk. Nah, teman-teman boleh ambil wudhu ya. Oke, nggak ada. Nanti aku marahin, ku kasih rotan. Nah, walaupun ya, misalnya ceramahnya lambat kali, ibu-ibu, kita pasti bakal mati. Wih, ingat mati, datang hidayah, kan kita nggak tahu. Ambil hikmah ya. Nah, oke. Ustazah, oke siap ya. Oke, Ustazah, malam tetap cantik, apa rahasianya? Oh nggak mau aku kasih tahu rahasianya, nanti semua orang cantik, banyak sainganku. Soal cantik itu biar aku dan Allah aja lah yang tahu, yang lain lah bolehlah teman-teman tahu. Kalau aku kasih tahu nanti ya hilang apa rahasiaku. Kalau semua orang cantik tuh aku jadi nggak cantik ya kan guys. Nah, jadi santai aja guys, untuk cantik biar aku sendiri aja. Kalau pintar boleh bareng-bareng ya guys. Nah kalau cantik aku sendiri aja guys, nggak ada tuh, ataupun aku nggak bakal ku kasih tahu, alamak gimana ceritanya. Oke, Ustazah, badal haji ya, kalau badal haji kok gitu? Kalau badal haji itu, bukan niat, dia melakukan haji, Mbak. Mbak boleh minta ke travel untuk membuat orang, mau membadalkan haji ya. Oke, siap ya. Skincare aku Herbalife ya. Oke. Ustazah, siap ya. Ustazah, oke siap ya. Ustazah, amalan, Rabu Wakasan perbanyak ibadah saja ya. Ustazah, sholat taubat doanya apa? Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Ustazah dokter atau doktor? Aku doktor, S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah Islam. Ustazah, kalau lagi ngeflek boleh ke masjid nggak? Wanita haid ke masjid ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh masuk 7 langkah sudah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola tak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Terserah teman-teman pilih yang mana ya. Oke, gitu ya. Tapi jangan berubah-ubah, hari ini aku suka dengan ustadznya, aku mau masuk aja lah asal tak menetes. Nah, besok lagi nggak enak tuh ustadznya ngantuk, tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Jangan ya, pilih salah satu, jangan berubah-ubah ya. Oke, siap ya. Ustazah ada apa? Oke.
Zakat padi 2,5% dari hasil penjualan padinya. Semir rambut itu nggak boleh Mbak, ketika semirnya itu Mbak beli di Indonesia yang di salon-salon itu karena dia menutupi batang rambut. Kalau Mbak mau henna Mekah, dia akan masuk ke dalam rambut ya, oke. Pernah mondok? Iya dong, aku mondok 6 tahun nyantri, pesantren, S1 ku Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku jurusan syariah. Jadi dari tamat SD sampai tamat S3-nya semuanya aku belajar agama, jurusannya semuanya agama. Jadi wajar kalau teman-teman tanya aku bisa jawab selagi soal agama. Ah, kayak gitu guys. Tapi kalau teman-teman nanya bumbu rendang memang berpikir aku baru bisa jawab ya guys. Belum tentu aku bisa jawab, Ustazah apa bab bumbu rendang? Ah, tak pandai jawab aku. Ya, gitu guys ya. Jadi semua kebetulan sekolahku agama semua. Nah itu pesan almarhum bapakku, jangan ganti-ganti jurusan, biar ahli di bidangnya gitu. Ustazah, oke siap. Kalau pas azan subuh tahajud jangan. Ya, jadi kayak gini ya guys, tahajud dan witir itu batasnya azan subuh. Selagi belum azan subuh masih bisa tahajud. Tapi kalau udah azan udah nggak ada lagi waktunya, udah tidak sah tahajudnya. Karena syarat diterimanya sebuah amal adalah masuk waktu sholatnya. Oke, oke. Wanita boleh ke masjid ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Henna Mekah tidak hitam, merah ya. Warna inai ya. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini. Oke, ya sehat selalu ya teman-teman semuanya di sana ya. Ustazah, oke ya. Saat lagi hamil, tasyahudnya saat duduk susah. Boleh sholat sambil duduk aja. Lututnya nggak bisa ditekuk karena hamil atau sakit, nggak usah sholat senyamannya. Kasihan mbaknya. Ya, jadi mbak sholat duduk aja. Kayak aku nih, duduk nih. Nah, duduk gini ya. Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar. Rukuknya kayak gini. Sami Allahu liman hamidah kayak gini. Allahu Akbar. Ruku sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Oke, oke, oke. Apa lihat-lihat? Aku nyontohin ruku aja. Nah ini sujudnya harus lebih rendah daripada rukunya. Nah kayak gitu. Apa? Nah kayak gitu ya guys. Ustazah, oke. Mundur kok aku lah yang disuruhnya mundur Ya, Ustazah, oke. Saranku semua yang sakit lutut beli madu Ustazah demi Allah. Luar biasa demi Allah pula. Terima kasih ya. Nanti beli madu lagi jam 9.40 ya, yang sudah beli madu kita. Nah, madu kita itu memang madu desain untuk tulang ya, kayak kebas-kebas, kayak kesemutan, lutut copot ya, kemudian pengapuran, saraf kejepit, kayak rematik ya. Oke,